Halo, ketemu saya Rahmat. Hari ini saya coba untuk memberikan pemahaman terkait pajak pertambahan nilai yang sedang menjadi isu hangat terkait rencana pemerintah untuk menaikkan tarif PPN 12% mulai 1 Januari 2025. Kita mengetahui bersama bahwa pajak pertambahan nilai adalah salah satu jenis pajak yang menjadi andalan pemerintah untuk memperoleh penerimaan negara yang kemudian digunakan untuk belanja negara di tahun-tahun mendatang. Yang pertama, bahwa pajak pertambahan nilai itu adalah salah satu jenis pajak yang sifatnya tidak langsung, karena pajak itu dipungut melalui transaksi yang dilakukan oleh konsumen dan penjual. Ketika itu penjual akan memotong pajak dan menyerahkannya kepada pemerintah melalui status dia sebagai perusahaan kena pajak. Nah, dengan status pajak tidak langsung itu, maka semua transaksi yang mempunyai nilai tambah satu produk ke produk lainnya itu akan dikenakan pajak pertambahan nilai. Sehingga ini menjadi salah satu jenis pajak yang paling efektif bagi pemerintah untuk menambah penerimaan negaranya dibandingkan pajak-pajak yang lainnya seperti pajak penghasilan. Yang kedua, pajak pertambahan nilai ini mempunyai struktur pajak atau karakter pajak yang sifatnya regresif. Kenapa disebut regresif? Karena pajak pertambahan nilai ini akan memberikan tekanan yang lebih besar kepada masyarakat berpendapatan rendah. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu bahwa masyarakat berpendapatan rendah itu mempunyai proporsi konsumsi barang itu lebih besar dibandingkan oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Sehingga dengan demikian bahwa ketika pemerintah menaikkan tarif PPN lebih besar, maka yang paling besar tekanannya itu adalah masyarakat berpendapatan rendah. Ini yang perlu menjadi perhatian buat pemerintah ketika akan menaikkan tarif PPN menjadi 12%. Kita mengetahui bersama bahwa tarif PPN yang sebelumnya 10% itu mulai mengalami kenaikan 11% pada April 2022. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, disebutkan bahwa mulai 1 Januari 2025 pemerintah kembali akan menaikkan tarif PPN menjadi 12%. Penolakan terhadap kebijakan ini terus digaungkan oleh masyarakat. Tidak hanya pelaku usaha, masyarakat bahkan lembaga legislatif sudah memberikan banyak pernyataan bahwa untuk menunda kenaikan tarif PPN pada Januari 2025. Tapi bagi pemerintah, kebijakan ini tetap akan dilaksanakan meskipun dengan berbagai catatan. Kita masih ingat bahwa beberapa hari yang lalu atau bulan yang lalu Presiden sudah menyatakan bahwa PPN 12% tetap dilaksanakan di awal Januari dengan pertimbangan bahwa yang dikenakan adalah hanya untuk produk atau jasa yang bersifat mewah. Tapi kita juga harus paham bahwa yang namanya PPN itu tidak mengenal barang mewah non mewah. Yang jelas bahwa PPN itu adalah pajak yang diberikan kepada seluruh produk yang mengalami proses nilai tambah. Tidak mengenal dia mewah atau tidak mewah. Sementara kalau untuk barang mewah sudah ada jenis pajaknya. Namanya pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Sehingga kita juga perlu menunggu informasi yang lebih jelas apa yang dimaksud oleh pemerintah tentang pajak pertambahan nilai mewah. Dalam pikiran saya bahwa yang dimaksud pemerintah PPN mewah itu adalah beberapa kasus pengecualian mungkin. Artinya ada produk-produk tertentu saja yang akan tetap dikenakan pajak PPN 12%. Selain yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah bahwa di pasal 16 Undang-Undang PPN disebutkan memang ada beberapa produk pengecualian yang tidak dikenakan PPN. Misalnya barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, kesehatan, itu tetap tidak dikenakan PPN. Tapi selebihnya semuanya dikenakan. Nah, untuk itu kita akan menunggu ya secara transparan pemerintah mengumumkan
produk-produk apa saja yang dianggap pemerintah tidak dinaikkan menjadi 12% atau tetap 11%, ya, sehingga kita mengetahui secara transparan produk-produk apa saja yang tidak naik tersebut. Ini penting untuk memberikan transparansi kepada masyarakat bahwa pemerintah bersungguh-sungguh untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat bawah yang akan terdampak terhadap kenaikan PPN ini. Kita masih ingat bahwa kenaikan PPN 11% di April 2022 itu memberikan tekanan terhadap turunnya pertumbuhan ekonomi. Tahun 2022 pertumbuhan kita itu masih 5,31%. Tetapi di tahun 2003 pertumbuhan kita turun menjadi 5,05%. Ini menjadi catatan buat pemerintahan Prabowo yang sedang merencanakan pertumbuhan tinggi mencapai 8%. Pertanyaannya, apakah dengan kenaikan 12% PPN di awal Januari nanti itu tidak kontraproduktif dengan target pemerintah menaikkan PPN menjadi 12%. Sekali lagi kita berharap bahwa kenaikan tarif PPN 12% ini tidak memberikan dampak buruk terhadap masyarakat bawah yang saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan satu pemahaman dasar. Apakah PPN ini sudah adil dalam ketidakadilan atau dia tidak adil dalam keadilan? Terima kasih, selamat siang.